Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga senantiasa semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita hadirkan dalam hati kita, juga dengan lisan kita dan juga perbuatan kita, yaitu syukur yang sesungguhnya menggunakan kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa terus ditambahkan nikmat-nikmatnya dari Allah, dan Allah jauhkan segala bentuk keburukan yang akan menimpa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan suri tauladan terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Setelah sekitar 1 bulan kurang lebih kita vakum, maka pada pagi menjelang siang hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa tentang Tazkiyatun Nafas, buku yang menggali tentang Tazkiyatun Nafas, yaitu penyucian jiwa atau penyucian hati, karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Walaupun nanti di pembahasan-pembahasan berikutnya kitab ini juga mengkaji tentang tauhid dan syirik, pada nanti di halaman 270-an ya, tentang tauhid dan syirik, dan juga masih banyak pembahasan-pembahasan lain yang dibahas di dalam kitab ini. Dan kita masih dalam pembahasan poin-poin yang berkaitan dengan dampak daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara tentang maksiat dan dosa, tentu maksiat dan dosa itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak, ada yang zahir, ada yang batin. Kemudian juga ada yang kecil ataupun ada yang besar. Ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni. Ada yang berkaitan dengan Allah ataupun berkaitan dengan diri sendiri ataupun juga dengan orang lain atau makhluk lain. Nah, ini berbicara tentang maksiat dan dosa. Maka semua jenis yang telah disampaikan tadi berusaha kita jauhi dan kita hindari, terutama dosa yang batin, yang tidak nampak. Kemudian juga terutama dosa antara diri kita yang berkaitan dengan hamba. Kemudian dosa yang besar dibanding yang kecil. Dan juga dosa yang tidak diampuni dibanding dosa yang ada kemungkinan atau ada kesempatan untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, semua jenis dosa berusaha kita tinggalkan. Namun ada yang tentu fokus dan prioritas kita
jauh lebih kita pentingkan dibandingkan yang lainnya. Para jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain, kenapa saya menyinggung ini? Karena seringkali kita memandang dosa itu sesuatu yang nampak, yang kelihatan saja. Kita lupa bahwasanya ada dosa dan bentuk maksiat yang tidak terlihat oleh orang lain, tidak terlihat oleh pandangan-pandangan manusia, tapi begitu jelas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dosa tersebut adalah dosa yang nampak di hadapan manusia. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada bedanya yang nampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada bedanya. Entah kita sembunyikan, baik itu ketika kita berada dalam ruangan bersendirian, ataupun bahkan kita sembunyikan di dalam hati kita, di dalam dada kita, maka tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang nampak maupun yang tersembunyi tersebut. Bukankah buruk sangka adalah dosa? Bukankah dengki, hasad, iri adalah dosa? Bukankah hubbud dunia, cinta berlebihan terhadap dunia ini adalah dosa? Bukankah takut kepada selain Allah, seperti takut mati yang berlebihan, takut miskin, adalah dosa? Dan berbagai macam dosa yang ada dalam hati yang sering kali kita tidak sadari. Nah, itu yang sebetulnya harus terus kita ingatkan diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Sering kita berbicara tentang riba, berbicara tentang zina, berbicara tentang dosa kaum Lut, ya, dengan bahasa halusnya LGBT, padahal mereka adalah kaum homo, kaum lesbi, wal'iyadu billah. Dosa para koruptor yang kemudian aibnya pun Allah angkat. Apalagi sekarang ada media sosial, Allah sengaja angkat, kemudian Allah sengaja sebarkan aibnya di hadapan masyarakat umum. Tapi kita lupa, kita pun adalah manusia-manusia berdosa, manusia-manusia yang penuh dengan kemaksiatan yang tidak dilihat oleh orang lain, tapi begitu nampak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dosa-dosa yang tadi kita sebutkan, dosa dengki, dosa berburuk sangka, bahkan dosa syirik yang tidak terlihat, yang seringkali tidak terasa. Yang mana syirik ini adalah syirik yang menjangkit umat ini, kata Nabi SAW. Bahkan Nabi pernah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Ar-riya, yaitu riya. Bukankah itu dosa? Ya, bahkan itu adalah dosa besar, sekalipun jenis syiriknya adalah syirik kecil. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat, para hadirin hadirat, jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum, tazkiyatun nufus, mensucikan hati dari berbagai macam noda-noda kemaksiatan dan dosa, ini adalah perkara yang penting dibahas, terutama sekali lagi berkaitan dengan dosa-dosa hati yang gak nampak di hadapan orang lain, yang diri kita sendiri kadang gak merasakan itu, padahal sudah menjangkit dosa tersebut atau bahkan penyakit tersebut dalam diri kita, dan bahkan sudah menjadi karakter kebiasaan kita. Wal'iyadu billah. Maka semua bentuk atau poin-poin yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam pembahasan ini, dan kita sudah masuk dalam poin ke-32 ini semuanya mencakup semua jenis dosa. Maksiat membutakan pandangan hati, semua jenis maksiat. Ya, jangan kita hanya memandang, oh ini riba, dulu saya pernah khianat, tidak amanah, saya pernah korupsi, saya pernah mencuri, saya pernah berkata kasar, saya pernah gibah. Itu yang nampak. Kita lupa dengan yang tersembunyi. Nah, maksiat ini umum tadi. Ya, semua jenis maksiat dan semua jenis dosa. Baik, kita masuk dalam pembahasan kita di poin ke-32 setelah kita sebutkan mukadimah tadi, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di awal kajian ini, mudah-mudahan Allah memberikan penjagaan untuk kita semuanya
Allah berikan keselamatan untuk kita semuanya. Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji selama ini ilmu yang mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik. Ya, di halaman 173 ya dalam versi terjemahnya, yaitu poin ke-32, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa min 'uqubatiha annaha taj'al sahibaha wa min 'uqubatiha annaha tu'athir bil khasiyyati fi nuqsanil aqli. Di antara dampak dosa atau dampak maksiat adalah secara khusus ya, kalau dalam versi bahasa Arabnya secara khusus itu melemahkan akal. Melemahkan akal ya, kita berarti di poin berapa Ban? 30. Maaf salah ya, bukan di halaman itu. Ya, halaman 180, mohon maaf. Poin ke-37. Halaman 180. Bahwasanya maksiat melemahkan fungsi akal. Annaha tu'athir bil khasiyah fi nuqsanil aqli. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan sebuah gambaran. Jadi kalau ada dua orang yang sama-sama berakal, sama-sama akalnya sehat, dengan bahasa lain waras, sehat, ya, waras, berfungsi akalnya. Tapi yang satu ahli maksiat, yang satu ahli taat, atau yang satu maksiatnya lebih dominan dan yang satu taatnya lebih dominan, maka akal orang yang taat akan lebih dalam, lebih baik, lebih sempurna, lebih sehat dibandingkan pelaku maksiat. Makanya ketika dia memandang suatu masalah, mencari jalan keluar dari satu perkara, akan lebih jernih ahli taat dibandingkan ahli maksiat. Kenapa? Karena ahli maksiat dari dampak kemaksiatannya fungsi akalnya melemah. Padahal sekali lagi dua-duanya sama-sama sehat, tidak gila, masih berfungsi akalnya. Tapi tentu lebih sempurna orang yang dia sibuk kehidupannya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka lihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan beberapa ayat tentang, banyak di dalam ayat Al-Qur'an itu kalimat-kalimatnya itu menyinggung tentang pemilik akal dan pikiran yang sehat. Ya, sebagaimana contohnya Al-Baqarah 197, Allah mengatakan wattaqun ya ulil albab. Allah menyeru orang-orang yang memiliki akal yang sehat, akal yang waras untuk apa? Untuk bertakwa kepadanya. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Lihat, ya, kalimatnya dengan apa? Orang yang memiliki akal sehat. Ya, seruannya dengan kalimat tersebut. Kemudian Al-Baqarah 269, karena Al-Maidah 100 sama bentuk perintahnya adalah takwa kepada Allah. Al-Baqarah 269 Allah mengatakan wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat.
Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Bukankah betapa sering kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, berusaha merenungkan, sekalipun tidak kita memahaminya dalam sisi bahasa Arab, kemudian kita merenungkan dengan bahasa kita, bahasa terjemahan Indonesia, berusaha kita renungkan, berusaha kita pahami, namun kita tidak juga paham. Nah, kurangnya pemahaman kita ketika kita merenungi ayat demi ayat Al-Quran, itu pun disebabkan akibat dosa dan maksiat yang kita lakukan. Karena Allah tadi mengatakan apa? Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, kalau banyak maksiat, banyak dosa, kesehatannya berkurang. Ya, artinya dia masih sehat, ya, tidak sebagaimana akal-akal yang sakit. Itu seperti orang-orang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah, membangkang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hati akalnya sudah sakit, sudah berpenyakit. Ya, bahkan dengan kalimat lain adalah hatinya mati. Tidak sebagaimana orang yang beriman kepada Allah, orang yang statusnya muslim atau muslimah. Nah, tetapi di antara mereka pun terbagi menjadi dua. Ada yang fungsi akalnya sempurna, ada yang fungsi akalnya lemah. Nah, lemahnya kenapa? Akibat dosa. Ya, Ustaz, saya berusaha pahami ini, renungi ini, tapi kok sulit untuk masuk ke dalam hati. Maka jawabannya karena maksiat, karena dosa yang masih menjangkit dalam hati dan jasad kita ini. Maka jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, hendaknya kita memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah, ya, agar kembali akal kita ini berfungsi dengan sebaik-baiknya, tidak sebagaimana para pelaku maksiat yang akalnya mulai rusak dan mulai melemah karena akibat daripada maksiat dan dosa yang mereka kerjakan. Baik, jemaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, lihat di antara yang diberikan contoh oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam ucapan beliau. Lagi pula kata beliau, orang yang berakal pasti mengetahui bahwa dia dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang itu malah mendurhakainya walau keberadaannya tidak tersembunyi dari pandangannya. Ya, bahkan menggunakan nikmat-nikmatnya untuk setiap perkara yang dimurkainya. Setiap saat dia menyebabkan kemarahan, laknat dan kejauhan Allah sebagai ganti kedekatannya, terusir dari pintunya dan seterusnya. Ya, jadi seandainya sehat, maka dia akan berpikir dengan sempurna, dengan baik, dan dia akan hindari itu. Ya, tentunya kalau kita berbicara perkara ini sulit, ya, sulit, karena memang kalau kita katakan bagaimana atau di mana posisi kita, ya mungkin posisi kita apa yang disebutkan oleh Imam Qayyim, lemah akal kita, fungsinya tidak sesehat dan sejernih atau sebaik sebelum kita banyak melakukan dosa dan maksiat. Maka kalau itu menjadi kebiasaan kita dan terus menerus jadi kebiasaan kita, ya tidak sedikit orang-orang yang menjadi gila akibat dosa. Kan banyak orang yang, ya mohon maaf ya, jadi gila akibat dosa, itu banyak. Entah itu dengan dosa yang menyimpang dari jalan Allah, melakukan kebid'ahan, ya, membuat perkara-perkara baru dalam Islam sehingga menjadi, ya, akalnya tidak berfungsi dengan benar, bahkan menjadi cacat akalnya. Na'udzubillah min dzalik. Baik jemaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, kita lihat di halaman 181, ya tidak saya bacakan semua, ini sebagai ringkasan saja. Di paragraf kedua yang terakhir,
Beliau mengatakan apabila akal manusia itu waras, pasti dia mengetahui bahwasanya jalan untuk mendapatkan kelezatan, kegembiraan, kebahagiaan dan kehidupan yang baik ialah dengan ridho, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan sebaliknya, mencari kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan dengan mendurhakainya. Ya, bukan dengan sebaliknya, tetapi justru dengan tunduk taat kepada Allah, kebahagiaan itu akan dirasakan, ketentraman dan kenyamanan itu akan didapatkan. Makanya kalau orang-orang yang mencari kenikmatan, kebahagiaan, kelezatan hidup dengan cara mendurhakai Allah, menerjang batasan-batasan Allah, maka akalnya dipertanyakan. Nah, lihat orang-orang yang sudah bergelimang dengan harta, rumah yang megah, mobil yang mewah, tapi justru terjerumus kepada narkoba. Kenapa demikian? Ini jawabannya. Karena fungsi akalnya lemah. Dia mencari kebahagiaan dengan jalan yang salah. Justru dengan maksiat kepada Allah yang dia anggap akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan kenyamanan, akan menghilangkan kepenatan, akan jauh dari galau, pusing, dan problematika yang dia atau yang menjadi beban hidupnya. Tapi justru yang ada malah terjerumus dalam keburukan. Ya, para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, betapa, karena ini maksiatnya nampak ya, kita bukan menggibahi, tapi banyak ini. Banyak terjadi, bukan satu dua artis, satu dua konglomerat, bukan. Satu, dua, tiga orang-orang kaya, bukan. Banyak, puluhan bahkan ratusan. Ya, bahasa kita, kurangnya apa sih hartanya gitu ya? Kurang apa lagi? Tapi dia katakan apa? Yang mereka katakan apa? Ya, pusing menghadapi masalah. Itu orang berduit. Ya, itu orang berduit. Makanya ada penyair berkata ya, gubuk yang kita tinggali, yang seringkali tidak kita syukuri, itu adalah harapan orang-orang yang tinggal di jalanan. Gubuk, reot, rumah bocor, tembok yang berkeropos, itu yang kita tinggali, itu adalah idaman bagi orang-orang yang tinggal di kolong jembatan. Makanan yang seringkali kita keluhkan tidak enak, tidak nikmat, tidak lezat, itu adalah cita-cita yang ingin dimakan oleh orang-orang yang kelaparan selama berhari-hari. Kendaraan yang kita gunakan, yang seringkali kita berharap, saya ingin ganti, saya ingin punya yang lebih baik, ternyata itulah yang diharapkan orang-orang yang mereka menabung bertahun-tahun untuk mendapatkan kendaraan yang kita kendarai itu. Makanya benar apa kata Nabi SAW, undur ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada yang lebih bawah daripada kalian untuk perkara duniawi. Nah, begitu jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, maka sekali lagi ya, kita kembali kepada pembahasan kita. Kebahagiaan bukan dengan harta. Kebahagiaan bukan dengan popularitas. Kebahagiaan bukan dengan rumah yang megah, mobil atau kendaraan yang mewah, dengan omset yang terus naik dalam usaha kita, dalam bisnis yang kita jalankan. Bukan. Tetapi kebahagiaan letaknya ada pada tunduk dan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum pastikan itu. Kita pastikan itu. Kenapa Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Sering kali saya bahas ini. Sering saya sampaikan hadis ini. Ada 3 perkara, kalau 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manis dan lezatnya iman.
Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara ada pada diri seorang hamba, dia akan merasakan manisnya iman. Kita beriman atau tidak? Beriman nggak kita? Atau Islam? Wallahu a'lam ya. Kalau kita pastikan tidak. Karena kemarin sudah kita bahas, ada lingkaran Islam, ada lingkaran iman, dan lingkaran ihsan. Bisa jadi kita sudah keluar dari iman, kita di koridor Islamnya. Ya kalau dari ihsan, aduh jauh kayaknya ya. Kalau dari derajat ihsan kayaknya jauh kita. Kita sudah ada di tengah-tengah, di iman saja sudah luar biasa. Nah, tapi seringkali kita berada di lingkaran iman gara-gara maksiat, gara-gara dosa, ya kita keluar dari iman dan masuknya dalam Islam. Mudah-mudahan tidak keluar dari Islam. Mudah-mudahan tidak keluar dari Islam. Itu minimal sekalinya ya. Baik, anggaplah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Kita ketika kita tergolong menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita merasakan manisnya iman itu? Nah, kalau kita mengaku orang beriman, sudahkah kita merasakan lezat dan manisnya iman yang Allah berikan dan Allah tumbuhkan dalam hati kita? Kalau belum, ini solusinya 3 ini. Kata Nabi SAW, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya menjadi 2 yang paling dicintai olehnya dibandingkan selain daripada keduanya. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, Allah dan Rasulnya paling kita cintai dalam kehidupan ini, melebihi anak istri kita, bahkan melebihi orang tua kita ya. Makanya ridho daripada Allah paling kita utamakan dalam hidup ini dibandingkan ridho semua makhluk, sekalipun ridho orang tua kita. Artinya kalau orang tua kita memerintahkan, menganjurkan kita melakukan sesuatu yang bertabrakan dengan ridho Allah, maka siapa yang didahulukan? Ridho Allah. Gitu. Ya, maka kalau kita dahulukan ridho Allah, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, atau dengan bahasa lain kecintaan kita kepada syariat dari keduanya, maka kita dipastikan akan merasakan kenikmatan iman yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lahu au illa lillah. Hendaknya dia mencintai seseorang dan tidaklah dia mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Seorang suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, orang tua mencintai anak-anaknya, anak-anak mencintai orang tuanya, adik mencintai kakak, kakak mencintai adiknya, sahabat saling mencintai, teman, rekan kerja, sesama jamaah saling mencintai. Karena siapa? Bukan hal lain, bukan karena sebab lain, tetapi karena Allah. Itu dibangun, Bapak Ibu. Itu perlu dibangun, mencintai karena Allah. Maka ketika melakukan maksiat pun bencinya karena Allah. Ya bukan karena hartanya, bukan karena ada maunya, bukan karena ingin ikut dikenal, karena ketenarannya, bukan. Bukan karena perkara-perkara duniawi yang ia miliki, bukan, tetapi karena Allah. Maka dengan itu dia akan merasakan manisnya iman. Dan yang ketiga, wa an yakrah an yuqdhafa finnar, wa an yakrah an ya'uda ila al-kufri ba'da al-islam, atau kama qala kama yakrah an yuqdhafa finnar.
dia takut, dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Islam, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, kalau dengan bahasa kita, karena dulu kan para sahabat ya semuanya masuk Islamnya, artinya belum ada Islam kan dulu, para sahabat Nabi. Nah, maka kalimatnya demikian ya. Kalian benci kembali kepada kekafiran, ya, kalian takut murtad setelah kalian Islam. Nah, kalau bahasa kita yang sudah lahir dalam keadaan Islam, maka kita katakan kita takut terjerumus kepada kekufuran. Nah, bisa dengan demikian. Ya. Kita takut terjerumus kepada kekufuran, baik disadari ataupun tidak disadari kita dalam keadaan murtad misalnya, naudzubillah min dzalik. Sebagaimana takutnya kita Allah lemparkan ke dalam api neraka. Ya, bisa dipahami ya. Kita takut Bapak Ibu sekalian, kita lahir dalam keadaan Islam, tumbuh dewasa dalam keadaan Islam, sampai detik ini kita dalam keadaan Islam, tapi perlu kita tumbuhkan dalam hati kita takut jatuh dalam kekufuran. Artinya Islam kita batal, tidak dianggap oleh Allah. Itu yang perlu kita tumbuhkan dalam hati kita, takut jatuh kepada kekufuran. Ya, makanya Nabi mengajarkan doa kan, tadi pagi mudah-mudahan kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung dari kekufuran. Artinya apa? Manusia siapapun dia ada kemungkinan bisa jatuh dalam kekufuran. Nah, jadi jangan menganggap wah saya mustahil deh, saya udah yakin mantap Islam saya, nggak mungkin lah saya murtad. Kata siapa? Jangan pernah merasa aman dari hukuman Allah. Ya, jangan pernah merasa aman. Makanya di antara bukti kita merasa takut, khawatir, dan tidak merasa aman, banyak minta sama Allah. Minta perlindungan di antaranya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, dan seterusnya. Ya Allah, lindungi aku. Ya, aku berlindung kepadamu agar aku tidak terjerumus kepada kekufuran dan kefakiran. Kemudian juga doa yang banyak dibaca Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini doanya. Artinya hati kita ini merasa takut, khawatir. Nah, dengan sebab itu, perasaan yang kita tumbuhkan itu, maka kita akan merasakan manisnya iman. Kenapa? Karena kita takut terjerumus kepada kekufuran, sebagaimana kita takut Allah lemparkan ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah azanillahu wa iyyakum, ya silakan dibuka di halaman berikutnya. Nah, perhatikan di kalimatnya luar biasa ya. Di dalam ridho Allah terdapat kesejukan pandangan, kegembiraan jiwa, kehidupan hati, kelezatan rohani, baik dan lezatnya kehidupan, serta sebaik-baik nikmat yang sekiranya sebesar atom darinya ditimbang dengan nikmat-nikmat dunia, tentulah tetap tidak seimbang. Jadi gak bisa dibandingkan kenikmatan agama, kenikmatan taat, kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia. Walaupun kenikmatan taat itu hanya sebesar biji atom, dengan kenikmatan dunia dan seluruh isinya tidak bisa dibandingkan. Bagi orang-orang yang tentunya sadar akan mahalnya nikmat akhirat, akan nikmatnya nikmat taat, dan akan mahalnya nikmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang raja di masa lalu yang disebutkan oleh di dalam beberapa kitab ya, oleh sebagian para ulama. Ada seorang raja yang penuh dengan kenikmatan ya. Raja, namanya juga raja ya, penuh dengan kenikmatan ya. Melihat seorang yang miskin, baju yang begitu sederhana ya, tempat tinggal yang begitu bahkan ya bisa dikatakan kumuh, tapi hidupnya begitu bahagia.
selalu nampak senyuman dalam wajahnya, seolah-olah tidak ada masalah yang dia hadapinya. Ya, karena namanya manusia pasti punya masalah, apapun kondisinya. Tapi seolah-olah karena selalu nampak senyuman tersebut pada wajahnya, seolah-olah nggak punya masalah. Makanya sang raja berkata, wahai fakir, ya, berikan kebahagiaanmu kepadaku, maka aku akan berikan seluruh kerajaanku kepadamu. Nah, maka nggak bisa demikian, karena kebahagiaan itu letaknya di hati, nggak bisa ditransfer gitu, nggak bisa. Itu sampai rajanya bilang begitu, berikan rasa bahagia itu kepadaku agar aku merasakan kebahagiaan, tidak punya masalah, nggak ruwet. Maka aku akan berikan seluruh kerajaanku ini kepadamu. Maka tidak bisa. Itulah kebahagiaan yang dirasakan hati hamba. Ya tentunya anugerah tersebut Allah yang datangkan. Maka carilah kebahagiaan itu dari siapa? Dari Allah, dengan cara-cara yang telah Allah gariskan untuk para hambanya. Ya, yang itu yang tadi kita sebutkan, caranya adalah dengan taat kepada Allah. Adapun rasa manis taat kepada Allah didapatkan dengan 3 hal tadi, ya, dengan mencintai Allah lebih daripada mencintai Allah dan Rasulnya, lebih daripada mencintai selain keduanya, mencintai seseorang karena Allah, dan takut terjerumus kepada kekufuran sebagaimana takut dilemparkan ke dalam api neraka. Baik jemaah azani Allah wa yakum. Nah, di dalam paragraf berikutnya saya simpulkan dengan bahasa saya. Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat sekalian, kebahagiaan yang dirasakan orang beriman, ketentraman, kenyamanan yang dirasakan oleh orang-orang beriman, sekalipun tidak sempurna, lihat. Jadi kadangkala ada fase dia merasakan sakit, ada fase dia merasakan pusing, penat, galau, ya. Tetapi dia punya keimanan. Nah, ini adalah perkara yang memang lumrah. Tabiatnya begitu, bawaannya begitu. Lihat Allah katakan di dalam surat An-Nisa 104. Di dalam surat An-Nisa 104. Jadi orang beriman tapi mereka dalam fase atau dalam tahapan, dalam kondisi dia banyak masalah yang dihadapinya. Apa kata Allah? In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kamu merasakan kesakitan, yang menderita kesakitan, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, kata Allah, maka ketahui mereka juga merasa sakit, mereka mengalami penderitaan sebagaimana kamu rasakan. Lalu apa kata Allah? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, tetapi kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Jadi kita bicara masalah, kita bicara problem. Orang beriman punya masalah, orang kafir punya masalah. Ya, jangan dianggap orang-orang kafir yang Allah limpahkan hartanya itu menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Di balik senyuman yang nampak di depan kamera itu mereka banyak masalahnya, banyak penderitaan yang mereka rasakan itu, dan bahkan mereka nggak bahagia hatinya. Ya, antum yang lihat aja di sinetron gitu ya, di TV, di medsos. Ya, padahal hatinya nggak bahagia orang kafir itu, sempit, gelap hatinya. Nah, kita yang menderita masih punya harapan di hadapan Allah, tetapi mereka tidak. Itu kata Allah. Wa tarjun minallah, kalian masih punya harapan dari Allah, ma la yarjun, yang mereka nggak bisa harapkan. Kita bisa nggak berharap surga dari Allah dengan iman ini? Bisa. Mereka dengan kekafirannya bisa nggak berharap surga? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala,
ya, tentang orang-orang yang mengaku-ngaku masuk surga, orang Yahudi Nasrani. Apa kata Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan buktinya kalau kalian itu akan masuk surga, kalau kalian benar. Datangkan, nggak bisa. Ya, orang Yahudi Nasrani kan menganggap mereka akan masuk surga. Sebagaimana yang Allah firmankan ya dalam Al-Qur'an itu. Tetapi mereka tidak bisa berharap sebagaimana apa yang kita harapkan. Kalau kita dengan berbagai macam dosa maksiat yang kita kerjakan, dengan berbagai macam masalah yang kita hadapi, selama kita Islam, statusnya iman di hadapan Allah, maka kita masih bisa berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah beruntungnya orang Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Nah, itu yang bisa kita harapkan Bapak Ibu. Ingat, kita bisa berharap surga selama kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Ya. Man ata'ani dakhala jannah, yang taat kepadaku masih masuk surga. Yang durhaka kepadaku, wa man asani faqad aba. Yang durhaka kepadaku, kata Nabi, maka dia enggak mau masuk surga. Nah, itulah bentuk harapan yang bisa kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebahagiaan hati selama masih ada iman dan Islam dalam hati kita, kemudian kebahagiaan akhirat selama kita mati dalam keadaan Islam dan iman. Mudah-mudahan Allah berikan keimanan dan keislaman kita dan kita mati di atas keduanya, dan bahkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah azani Allah wa iyyakum ajmain, terakhir pembahasan yang berikutnya ya kita singgung sedikit saja, dan kita persilahkan kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan. Ya, kita nggak bisa lama-lama ya karena masih PPKM, entah sampai level berapa ya kita nggak tahu, udah kayak keripik pedas ya. Ya. Baik jemaah azani Allah wa iyyakum. Poin yang ke-38, maksiat memutuskan hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Annaha tujibul qati'ata bainal 'abdi wa baina rabbih tabaraka wa ta'ala. Maksiat memutuskan hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Dan kalau hubungan antara hamba dengan Allah itu sudah terputus, maka dia akan terputus dari berbagai macam sebab-sebab kebaikan. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Bahkan ia tersambung dengan sebab-sebab keburukan. Coba kita renungkan, betul atau tidak? Kalau kita sedang maksiat, terputus hubungan kita dengan siapa? Allah. Maka kalau kita terputus hubungan kita dengan Allah, terputus pula sebab-sebab kebaikan, sebab dapatnya pahala, sebab dapatnya keberkahan, sebab dapatnya ketenangan hati, sebab dapatnya rizki, sebab dapatnya keturunan dan seterusnya. Terputus sebab-sebab itu. Kenapa? Karena saat itu kita sedang berada dalam kemurkaan Allah. Allah sedang gak ridho sama kita. Allah sedang murka sama kita. Kenapa? Kita sedang melakukan kemaksiatan. Nah, terputus sebab-sebab kebaikan dan tersambung sebab-sebab keburukan. Ini sebuah kepastian. Orang yang sedang dalam keadaan berdosa, terputus hubungannya dengan Allah dan tersambung dengan sebab-sebab keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah azani Allah wa iyyakum, maka harus segera ya, senantiasa kita segerakan hal-hal yang bisa memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian salaf berkata, atau seorang salaf berkata dalam buku ini, aku melihat seorang hamba berada di antara Allah dan syaitan. Apabila Allah berpaling darinya, maka syaitan pun menguasainya.
Namun jika Allah menjaganya, niscaya syaitan itu tidak mampu menguasainya. Ya, sebagaimana dalam doa keluar rumah ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Maka apa kata syaitan? Ya, bagaimana aku bisa menguasai orang yang sudah dijaga Allah sudah dilindungi sama Allah? Enggak bisa. Dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa syaitan mengucapkan itu? Karena kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sudah, aku berserah diri sama Allah. Nah, maka siapapun orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, syaitan tidak akan menguasainya. Tetapi orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada Allah, maka saat itu pintu syaitan terbuka dan syaitan akan menguasainya. Maka jamaah azanillahu wa iyyakum, lihat ada perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim kalau tidak salah dalam buku lainnya. Mohon maaf bukan ya. Berkata Uhaib bin Al-Ward. Berkata Uhaib bin Al-Ward dalam Sifatus Safwah, ittaqi an tasubba iblisa fil alaniyah wa anta sadiquhu fis sirri. Jagalah dirimu dari mencela iblis di tengah keramaian, namun kamu adalah teman dekatnya di kala sendirian. Ya. Paham kalimatnya? Jagalah dirimu dari mencela iblis. Iblis laknatullah, jadikanlah ia sebagai musuh. Dia musuh nyata bagi kita. Di keramaian begitu ucapan kita, tapi di kala sendirian ternyata kita menjadi teman iblis. Kenapa? Pintu iblis terbuka untuk kita dan kita melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kita sendirian. Ya, Allahul musta'an. Allah ada tempat kita meminta pertolongan dan mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita. Jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Inilah yang pantas kita lakukan sebagai sikap kita, dan perlu kita ingatkan terus dalam diri kita ya, bahwa setiap kali kita jatuh dalam dosa, maka saat itu terputus hubungan kita dengan Allah. Nah, makanya jamaah azanillahu wa iyyakum, sebagai penutup ada seorang yang berkata, makanya sangat beruntung Allah wajibkan kita dalam setiap harinya sholat 5 waktu. Sangat-sangat beruntung, dan itu sebuah nikmat besar. Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu, dan waktunya berbeda-beda. Pagi, siang, sore, malam, ada semuanya, betul nggak? Pagi, siang, sore, malam. Coba cuma pagi aja. Atau misalnya pagi, sore, malam. Siangnya mau kemana kita? Atau misalnya siang, sore saja. Gimana kondisi pagi dan malam kita? Dan seterusnya. Pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada. Apa hikmahnya diwajibkan sholat di waktu-waktu tersebut? Di antaranya adalah kembali kita disinkronkan, kembali kita dihubungkan antara kita dengan Allah setelah kita banyak melakukan kelalaian dengan dunia ini. Malam kan kita kan tidur malam, udah terputus hubungan kita dengan Allah. Apalagi tidur adalah saudaranya kematian. An-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya mati. Bangun, ya Allah kembalikan ruhnya, bangun, terhubung kita dengan Allah, betul nggak? Dengan salat apa? Subuh. Sibuk lagi, siap ya, kerja. Wah, lama itu berjam-jam. Alhamdulillah Allah hubungkan dengan salat apa? Zuhur. Diingatkan dengan salat zuhur, Allah panggil, Allahu Akbar dengan panggilan muadzin. Ayo, balik lagi kesuksesan. Ayo salat, kan begitu. Coba kalau seandainya nggak ada, gimana? Makanya sangat merugi orang-orang yang nggak menjaga salat. Dan mohon maaf, ya, masih banyak orang yang sudah pengajian tapi lalai dengan sholatnya. Masih banyak. Bahkan orang yang sudah ngaji sunnah
tapi masih nggak sholat, ada. Ngaji sunnah tapi nggak sholat. Artinya nggak sholat itu ketika meninggalkan sholat ya udah biasa saja. Itu saya saksikan sendiri. Antum nggak sholat, tapi antum sudah sunnah. Iya sunnah. Ya Allah. Padahal sholat wajib, dia sunnah ya. Dia orang sunnah, sholatnya wajib. Ya. Mudah-mudahan yang sholat subuhnya suka terlambat sampai waktu syuruk, ya harusnya sholat duha dia sholat subuh. Baik bapak-bapak, ibu-ibu mudah-mudahan tersinggung dan berubah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena masih banyak, betul. Orang-orang yang melalaikan sholat itu masih banyak. Makanya Allah ancam fawailul lil musallin, celaka orang sholat aja masih diancam celaka. Gimana dengan orang yang nggak sholat? Orang yang sholat di luar waktunya celaka itu. Ya setelah kelalaian Allah ingatkan, lalai lagi, dia sibuk lagi dengan kerja, dengan berkas-berkas di kantornya, dengan sibuknya dia di lapangan kerja, dengan bisnisnya, dengan hitung-hitungannya. Diingatkan lagi di waktu sore dengan asar. Allahu Akbar. Betapa baiknya Allah sama kita. Allah ingin hati kita ini terhubung lagi dengan Allah setelah berbagai macam kelalaian menjauhkan kita dengan Allah. Setelah asar capek kita, main-main, ya, bercanda dengan istri, bercanda dengan dengan anak, atau main olahraga dan seterusnya. Dipanggil lagi sama Allah, ingat lagi dengan aku. Betul nggak? Luar biasa. Inilah kenikmatan sholat deh. Inilah kenikmatan sholat yang menghubungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya seburuk-buruk manusia diantaranya adalah orang yang meninggalkan sholat. Dia lebih buruk daripada pezina. Dia lebih buruk daripada orang yang homo, orang yang lesbi, orang yang korupsi. Lebih buruk. Karena dosa meninggalkan sholat itu di atas korupsi, di atas zina, di atas liwat. Nah, liwat itu Sodom, ya, kaum Sodom. Dan di atas dosa-dosa besar lainnya. Itu orang yang meninggalkan sholat. Makanya saya kalau ditanya oleh seorang istri yang berkata, Ustadz, suami saya nggak sholat, saya sudah berusaha sabar, ya, dia menafkahi saya, dia baik, tapi dia nggak sholat. Maka saya langsung katakan, kalau mendapatkan suami nggak sholat, kemudian kita sudah berusaha menasehati, bersabar bertahun-tahun menasehati, nggak juga sholat, nggak pantas jadi pemimpin di keluarga, nggak pantas. Ya. Dan kalau ada istri yang mengatakan, Ustaz, bolehkah saya menggugat berpisah dengan suami yang nggak sholat? Maka saya katakan sangat boleh. Itu udzur syar'i. Karena udah nggak sholat, udah. Ya bayangkan, suami seorang pezina, gimana kira-kira rasa istrinya? Nggak terima kan? Suami nggak sholat kok bisa hidup dengan suami nggak sholat. Tapi tentunya bukan langsung ya. Dia berusaha nasihati dulu, berusaha terus doakan dalam sujudnya. Ketika sebelum sholat wajib doakan terus ya. Kalau sudah bersabar menasehati, mendatangkan orang-orang yang didengar ucapannya tapi masih begitu, maka ya tidak ada pilihan lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin dan seluruh kaum mukminin dan mukminat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita jawab beberapa pertanyaan. Cara agar tidak bermaksiat saat sendiri dan bagaimana agar terus istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Ya, ketika sendiri itu memang godaannya luar biasa, apalagi sekarang ada sosial media sosial. Kalau kita sering terjerumus di saat sendiri, ya, terjerumus dalam lubang dosa dan maksiat, maka jangan banyak sendiri, itu diantaranya. Jangan banyak sendiri. Ya, padahal sebetulnya menyendiri itu bagus, berkholwat berduaan dengan Allah bagus. Tetapi ada kalanya kita tahu kapasitas dan kualitas diri kita, sehingga jangan banyak sendiri, karena kalau sendiri ya terjatuh lagi. Itu ya. Ya, kemudian yang berikutnya tentunya menghadirkan muraqabatullah, menghadirkan rasa senantiasa diawasi Allah. Ya, makanya di antara solusi lain adalah menggali tentang nama-nama Allah. As-Sami, Maha mendengar, ya, Al-Basir, Maha melihat,
Maha menyaksikan, Ar-Raqib, dan seterusnya. Ya. Kalau kita mendalami, maka insya Allah Allah akan tumbuhkan dalam hati kita dengan ilmu tersebut rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sering dalam kajian-kajian saya, ya bisa dilihat di YouTube kita ya, di YouTube Abu Bakar Al-Akhdari, bagaimana kiat istiqomah. Yaitu dengan cara ya banyak berdoa kepada Allah, selalu senantiasa ya bermunajat kepada Allah, minta keistiqomahan dengan doa tadi ya, muqallibal qulub di antaranya. Ya, kemudian juga bergaul dengan orang-orang soleh, berada di lingkungan yang baik, apalagi terutama pasangan, ya punya pasangan yang istiqomah, itu akan sangat membantu kita. Allahu a'lam bishawab. Makanya ada sebuah kata-kata ya, seandainya laki-laki di zaman ini benar-benar melihat akhlak wanita, maka mereka akan menghiasi akhlak mereka dibandingkan menghiasi wajah mereka. Ya, paham maksudnya? Ya banyak wanita-wanita sekarang kan dengan entah itu editan, entah itu nyata dengan solekan-solekannya yang merubah wajahnya, yang tadinya Z jadi A, gitu ya. Bukan B jadi A, Z jadi A. Karena memang banyak laki-laki juga yang melihat paras wanita, ya, dan itu wajar ya, wajar. Tetapi ini kalimat maksudnya quote yang ya menegur kaum wanita dan juga kaum laki-laki. Artinya untuk kaum wanita ya perbaiki akhlak, dan laki-laki juga melihat agama dari wanita yang paling utama. Wallahu a'lam bishawab. Selama kakak ibu saya Uwa ya sakit, beliau tidak ada yang merawat sampai meninggal. Bagaimana hukumnya saya sebagai keponakan? Apakah saya berdosa karena saya bukan mahramnya? Nah, kalau bukan mahramnya ya nggak bisa ya, bukan tanggung jawab. Yang tanggung jawab adalah keluarganya. Ya, kalau punya keluarga berarti pasangannya atau anak-anaknya, maka berdosa mereka. Ya, yang nggak merawatnya berdosa mereka. Allahu a'lam bishawab. Kalau kita mau umroh tapi pakai uang, boleh pinjem di bank? Ya tergantung akadnya seperti apa. Kalau akadnya riba, pinjamannya ada tambahan, ada denda, maka nggak boleh. Kalau tidak ada, maka boleh. Allahu a'lam bishawab. Ustaz izin bertanya, apakah pelaku bid'ah juga akan masuk surga? Bid'ah itu termasuk dosa besar. Tapi bid'ah itu dibagi menjadi dua. Ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah ghairu mukaffirah. Ada bid'ah yang menjerumuskan kekafiran, ada bid'ah yang tidak menjerumuskan kepada kekafiran. Kalau melakukan bid'ah yang menjerumuskan kepada kekafiran, artinya Islamnya batal. Seperti siapa? Kaum Syiah mengatakan Al-Quran tidak otentik, Al-Quran tidak benar, ya, itu kan bid'ah. Nah, bid'ahnya menjerumuskan kekafiran, maka tidak masuk surga, terancam masuk neraka selama-lamanya. Nah, tetapi kalau bid'ah-bid'ah yang tidak menjerumuskan ke dalam kekufuran, maka dosa besar dan sama seperti dosa besar lainnya. Ya, kalau Allah berkehendak diampuni, maka Allah ampuni. Allahu a'lam bishawab. Karena hanya dosa syirik yang tidak diampuni ya. Hanya dosa syirik saja yang tidak diampuni Allah kalau dia mati dalam keadaan syirik dan belum bertobat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saudara saya ada yang tidak percaya terhadap wabah COVID-19. Katanya itu hanya konspirasi, bukan konspirasi ya, konspirasi. Sedangkan faktanya banyak yang sudah jadi korban. Apakah itu termasuk kurangnya iman terhadap takdir Allah? Bagaimana sebagai muslim kita menyikapi wabah ini? Baik, sudah banyak ya video para ustadz-ustadz yang membahas ini. Mungkin saya singgung sedikit ya. Jadi sebetulnya kalimat konspirasi itu bukan berarti nggak percaya. Ya, konspirasi itu apalagi disampaikan oleh
mantan Menteri Kesehatan ya, Ibu Siti Fadilah itu. Jadi konspirasi itu bukan berarti nggak ada, artinya wabahnya ada, penyakitnya ada, tapi di balik itu ada bisnis besar yang dijalankan di balik wabah itu. Jadi artinya orang itu percaya adanya wabah, tapi ada perkara lain yang perlu diwaspadai di balik wabah itu. Tapi kalau orang nggak percaya ya, memang nyatanya ada, walaupun namanya ya banyak macam-macam ya. Kalau dari ilmu barat yang mengatakannya COVID-19, tapi kalau orang-orang yang belajar di Tibun Nabawi, kalau para ahli herbal ya mengatakannya ini penyakit biasa, kemudian penyakitnya luar bukan penyakit dalam, ya intinya punya pandangan masing-masing yang berbeda. Ya bahkan dari pemerintah pun, ya, dari sebagian menteri pun ada yang mengatakan anggap saja penyakit biasa agar tidak membuat ya paranoid, ketakutan yang berlebihan. Yang seringkali membuat orang itu mati itu karena takut yang berlebih. Ya jangankan kena penyakit, orang itu kalau ketakutan berlebih nggak ada apa-apa juga mati dia. Ya, karena prasangka dia kepada Allah yang buruk. Nggak kena penyakit apa-apa mati sendiri dia. Ya, tapi orang ketakutan sendiri lari-lari jatuh ke jurang, mati nggak? Mati. Sebab pertamanya apa? Takut. Gitu. Baik, jadi itu yang dimaksud dengan konspirasi itu bukan nggak ada wabahnya, ada wabahnya. Nah, bagaimana menyikapinya? Menyikapinya jangan terlalu takut. Gitu. Ya, adapun kalimat gini loh ya, kita kadang salah paham ya. Adapun kalimat firra minal judham kama tafirra minal asad au firaruka minal asad. Larilah kamu dari penyakit kusta sebagaimana kamu lari dari singa. Buktinya kenyataannya wallahu a'lam bishawab ya. Nabi ketika ada orang yang ingin membaiat beliau, ternyata orang ini, sahabat ini punya penyakit kusta. Nabi enggak jabat tangannya, tapi Nabi enggak lari. Paham enggak? Jadi kalimat lari lah bukan berarti beneran lari gitu. Ya antum lari-lari berarti di kampung sendiri kan ada wabah ini. Betul enggak? Jadi lari itu menghindar, betul menghindar. Ya, menghindar dari orang tersebut. Dan itu pun dibahas juga oleh para ulama tentang, karena ada hadis yang mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Ada hadisnya itu. Nah, dibahas lagi para ulama, makanya ya kalau bahas ini satu kajian saya bahas. Tapi takutnya ada sebagian ustaz nanti ya memberikan peringatan kepada saya seolah-olah nanti saya ahli kesehatan, bukan ustaz lagi. Karena membahas tentang Covid. Ya, sekarang saya bahas sisi agamanya saja. Pertama, jangan takut yang berlebihan. Kalau takut biasa wajar, kita takut miskin juga kadang takut, betul nggak? Takut besok nggak bisa makan, ya takut. Nah, tapi takut yang berlebihan yang bahaya. Kemudian, ya jangan dengan sebab ini kemudian syariat Allah disalahi. Ya, jangan dengan sebab takut kemudian syariat Allah dilanggar. Karena sudah banyak contoh yang memang sudah diterapkan oleh para sahabat. Dan zaman dulu sudah ada wabah, tetapi ya mereka ibadahnya ya dalam tanda kutip mohon maaf normal ya. Adapun kita di luar salat dan seterusnya maka boleh silahkan menjaga prokes ya. Nah itu sikap kita. Kemudian jangan lupa ya jangan banyak berdebat lah dalam masalah ini. Jangan banyak berdebat. Kalau ada orang yang mendebat ya, dan menghabiskan waktu kita, tinggalkan. Karena Allah mengatakan khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Berikan maaf ya, kemudian khudhil afwa wa'mur bil 'urfi, kemudian perintahkan orang melakukan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nah, ini perintah berpaling dari komentar orang-orang yang bodoh. Nah, ini yang sikap kita ya dalam menghadapi wabah ini. Dan jangan lupa banyak doa. Jadi daripada banyak komentar, banyak doa. Mudah-mudahan kita bisa segera normal. Ya, karena ya, dengan sebab ini maka banyak hidup kita jadi nggak normal ya. Jalan-jalan nggak normal, mau makan nggak normal, mau apa nggak normal. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz, jika kita melaksanakan salat sunnah tahajud terus ketiduran dan sholat subuhnya kesiangan, ya, sahkah sholat saya? Ya kalau ketiduran, ya namanya ketiduran, mau dia tahajud atau enggak tahajud ya sah sholatnya.
sholat ketika ingat. Ya, perlu kita pahami, banyak orang awam menganggap kalau sholat subuh kesiangan sudah nggak boleh sholat lagi, betul nggak? Ya, padahal sholatlah ketika dia bangun langsung, ambil wudhu sholat. Ya, Nabi mengatakan man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholat atau dia lupa, maka sholat ketika dia ingat, ya, ketika dia bangun langsung. Nggak perlu nunggu nanti matahari nunggu naik dulu, nggak, langsung bangun, kemudian ambil air wudhu dan sholat. Ya, sah, sholatnya sah. Ya, berbeda dengan orang yang sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktunya. Maka sebagian ulama mengatakan ya sholatnya nggak bermanfaat untuk dia karena sengaja dia tinggalkan. Nah, maka hindari maksudnya gini, ketika sholat tahajud maka pasang lagi alarmnya. Jangan sampai sholat tahajud yang sunnah kita utamakan, sholat wajib kita lalaikan. Itu kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, intinya banyak pertanyaan bagaimana orang yang rajin ibadah namun masih suka bermaksiat gitu ya. Ya, maka jawaban saya, siapapun kita pasti terjerumus dalam dosa. Orang yang Bapak Ibu maksud dalam tulisan, yang menulis siapapun kita, lihat pandang diri kita. Kita rajin ibadah, bahkan ibadah kita sedikit, maksiat juga, betul nggak? Ya, tadi maksiatnya kan sudah saya sebutkan, ada maksiat hati, ada maksiat fisik. Nah, kita mungkin tidak bermaksiat fisik, tapi maksiat kita hati, dengki sama tetangga, hasad sama keluarga, ya, kemudian berburuk sangka kepada sesama dan seterusnya. Ya, kita juga bermaksiat, cuma bedanya dia kelihatan, kita nggak kelihatan. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang beribadah kemudian akan jauh dari maksiat? Ya, dia ibadah, tapi maksiat akan tetap ada. Ya, artinya kita bagaimana sikap kita? Kalau kita jatuh dalam dosa, bangkit aja gitu, bangkit, perbaiki kita, maka Allah akan jaga. Walaupun pasti suatu saat akan terjatuh lagi, karena itu sudah menjadi ketetapan dari Allah. Manusia itu pasti terjerumus dalam dosa yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, di tempat ana bila ada yang meninggal selama 7 atau 40 hari berturut-turut diajiin di atas kuburannya. Dan katanya kalau diajiin malaikat tidak akan mendatanginya selama ngajinya belum selesai. Yang mengajinya kiai atau orang-orang yang pandai membaca Quran dengan dibayar. Ini bisnis. Ya, ini bisnis ini. Jadi nggak ada sunnahnya, nggak ada syariatnya. Diajiin di atas kuburan itu. Orang yang meninggal itu didoakan, doakan ampunan, doakan rahmat, ya diberikan tempat terbaik, begitu. Ya, nggak ada ngajikan di kuburan, entah berapa hari tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya jika ada seorang ikhwan yang ingin berpoligami? Wah, berat ini. Tersinggung. Bukan saya, ya. Saya juga nggak apa-apa ya. Siapapun yang tersinggung ya. Tetapi belum mendapatkan restu orang tuanya. Ikhwan ini ya, dengan alasan takut hidup rumah tangga anaknya tidak bahagia. Padahal istri pertamanya sudah mengizinkan. Kondisi ikhwan tersebut sudah mengkhitbah seorang akhwat. Ya, taib. Saya punya kenalan seorang ustadz, usianya sudah di atas 50 ya. Bercerita kepada saya tanya, Ustaz, sudah menikah lagi? Sudah, alhamdulillah. Setelah ibu saya meninggal, masya Allah, dia sabar. Ustaz ini sabar menunggu, saya nggak sebutkan namanya ya. Ustaz ini sabar menunggu ridho ibunya. Ya, jadi sudah minta izin sama ibunya, cuma ibunya bilang nggak diizinkan, nggak ridho. Ketika ibunya wafat, ya siapa lagi, kan nggak ada lagi, langsung menikah, karena nggak ada yang ditunggu lagi. Ya, maka saya katakan, Ustaz, berarti penting ridho ibu ya, dalam menikah, baik itu yang pertama ataupun menikah dengan yang kedua atau berpoligami. Ya, bagi saya penting.
Lalu saya bertanya lagi, Ustaz, ya di lain kesempatan itu ya, saya bertanya lagi, Ustaz, saya tahu Ustaz begini ya, menunggu sampai ibu meninggal baru walaupun sudah di atas usia 50 tahun baru melakukan poligami itu atau praktekkan poligami itu. Tapi bagaimana dengan kondisi ikhwan? Ya saya ceritakan. Ya memang sudah dalam kondisi dia sudah wajib berpoligami begitu ya. Maka Ustaz itu mengatakan ya, ridho orang tua itu bukan syarat dalam pernikahan. Ridho orang tua itu bukan syarat, bukan rukun untuk si laki-laki, bukan. Beda dengan siapa? Wanita yang harus izin siapa? Wali, dan walinya itu bapaknya bukan ibunya. Izin itu bapaknya bukan ibunya. Nah, ibunya itu cuma memberikan ridho bukan izin. Kalau wali siapa? Bapaknya. Nanti berpindah bisa kepada kakeknya atau pamannya, kepada adiknya atau kakaknya dan seterusnya. Ya maka saya jawab di sini, restu orang tua bukan syarat dari berpoligami. Tapi kalau orang merestui itu lebih baik. Kalau orang tua merestui itu lebih baik. Tapi kalau tidak, ya lihat kondisi si laki-lakinya. Kalau memang sudah harus, maka ya tidak masalah. Ya sambil terus memberikan pengertian kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini saya menjawab ini jangan dicurigai ya, karena saya sekadar menjawab saja. Allahu a'lam. Ustadz, ana masih sering terpancing emosi dan kadang mengeluarkan makian ketika marah. Bagaimana cara ana untuk lebih bisa mengontrol emosi? Karena ana takut kata-kata buruk yang terucap ketika marah menjadi doa buruk terhadap anak ataupun suami. Ya, betul, ini sebuah keburukan yang seringkali menimpa kita, menimpa saya, menimpa ikhwan dan akhwat sekalian. Maka kalau emosi itu, kata Nabi SAW, berwudu, ya, berwudu atau beristi'adzah terlebih dahulu. Katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah itu dihembuskan oleh syaitan. Jadi marah itu dihembuskan oleh syaitan. Kemudian berwudu atau berpindah posisi. Ya kalau kita sedang duduk berdiri, kalau sedang berdiri duduk kita. Kalau sedang duduk kita berbaring misalnya, atau berpindah. Artinya daripada kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, lebih baik kita menghindar. Itu solusi singkatnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika ada seorang ahli maksiat namun ia pun percaya dengan dalil-dalil? Apakah ia termasuk kepada golongan orang yang lemah akal? Ya, lemah akal itu kan tadi saya katakan, ada orang yang maksiat tapi akalnya kuat dalam menghafal. Ya. Tapi maksudnya gini, dalam kondisi dia bermaksiat, akalnya sedang lemah. Artinya dia tahu Allah melihatnya, Allah menyaksikannya, tapi dia langgar juga. Gitu. Nah, berarti saat itu apa? Saat itu dia lemah akalnya. Dan tidak menutup kemungkinan akalnya terus melemah dan melemahkan kuatnya hafalan, melemahkan cara pandang dia yang tajam menjadi lemah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Adakah dalil yang mensunahkan kita untuk membaca dzikir al-ma'thurat pagi dan sore? Jadi sebetulnya al-ma'thurat secara bahasa al-ma'thurat, jadi zikir-zikir yang ada asarnya. Ya maka benar kita harus baca dzikir al-ma'thurat. Tapi kalau zikir yang bukunya judulnya al-ma'thurat, ya wallahu a'lam bishawab, saya pernah baca sebagian, ada sebagian, mohon maaf ini ya, ini yang saya pandang ya. Maksudnya pandangan saya dari sebagian asatid, ada sebagian zikir yang dhaif ya. Tapi bukan berarti semuanya. Ada sebagian zikir saja yang dhaif dan bukan berarti sempurna semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada dua lagi ya. Aduh, agak susah bacanya. Oh, jadi ada ustadz, ada teman yang mu'allaf ya, awalnya Nasrani. Pertanyaannya apakah harus ganti nama? Ya kalau nama itu diganti kalau buruk, baik dia Nasrani ataupun dia Islam. Jadi kalau kita punya nama buruk diganti, ya dianjurkan diganti. Dulu ada seorang yang bernama siapa? Abul Hazan kalau nggak salah. Jadi orangnya sedih terus, nasibnya tuh
jelek terus, maka kata Nabi, ganti nama kamu. Maka dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan mengganti nama yang diberikan orang tua saya. Benar, ternyata hari demi harinya terus susah, akhirnya diganti juga. Nah, nama berarti bisa jadi apa? Doa gitu. Ya, jadi kalau buruk walaupun dia sudah Islam atau bahkan lahir dari Islam maka diganti. Tapi kalau tidak masalah, tidak menyalahi aturan Islam maka tidak masalah. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah harus diganti KTP-nya dan seterusnya? Kalau sulit maka nggak wajib. Ya, karena zaman Nabi juga nggak ada KTP, ya, nggak ada akte. Kalau sulit misalnya pengurusannya, maka yang penting panggilannya dirubah. Ya, sekalipun dalam KTP, dalam akte dan seterusnya masih dengan nama yang lama. Wallahu a'lam bishawab. Seperti amal jariyah yang terus mengalir, ada juga dosa jariyah. Bagaimana memohon ampun dan menghentikan dosa jariyah yang terlanjur diperbuat atau menyebar di dunia maya? Sementara kita tidak bisa mengontrol seberapa banyak orang yang melihat foto yang menampakkan aurat, sementara akun sudah tidak bisa dibuka. Baik, sekarang banyak ya penerima penghapus akun, jasa penghapus akun. Nah, coba diusahakan dulu. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya semaksimal mungkin dan sekuat tenaga kita, maka insya Allah penyesalan kita, istighfar kita sudah mewakili, Allah akan ampunkan. Ya, tapi harus terbuka juga. Ya, saya berlepas diri dari foto-foto di akun saya yang sudah tidak bisa dibuka ini. Ya, saya meminta maaf kepada Allah. Ya, dan kalau ada tersebar, tolong dihapus. Misalnya disampaikan. Ya, kalau sudah berusaha, maka insya Allah akan Allah ampuni, insya Allah. Ya, karena paling penting adalah bertobat kepada Allah. Sebagaimana ada seorang artis, ya saya tidak sebutkan juga namanya. Dia ya, malah masya Allah ya, artis ini artis terkenal. Dia langsung alhamdulillah sudah langsung mengenal manhaj salaf. Tapi ya beberapa fotonya bahkan dia bercadar, sudah bercadar. Artis luar negeri ini. Dia tidak bisa mengontrol. Jadi sebagian foto yang tidak berjilbabnya masih ada. Ya, maka ya tidak bisa kita dibebani kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi yang di luar batas kemampuan kita ya insya Allah dimaafkan Allah. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Enggak mungkin di atas kemampuannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian para jamaah Bapak Ibu sekalian dan para ikhwan juga akhwat yang hadir. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, menjaga kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dan khususnya juga menjaga negeri ini, negeri Indonesia yang kita cintai ini, dan juga menjaga seluruh negeri kaum muslimin dimanapun berada atau di seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya, dan berikan keistiqomahan, juga memberikan husnul khotimah dan memudahkan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita melalui malaikat mautnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.